Selamat malam pemirsa Sampi TV. Jumpa lagi kita dalam acara Mimbar Agama Buddha. Namun sebelumnya mari kita mengagungkan Guru Agung junjungan kita dengan mengucapkan terpujilah Sang Bhagawa, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baik pemirsa Sampi TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, pada kesempatan Mimbar kali ini kita akan mengangkat tema tentang 4 jenis manusia dalam agama Buddha. Dan di tengah-tengah saya, bersama saya kali ini sudah ada hadir narasumber yang tentunya sudah tidak asing lagi di kalangan umat Buddha sendiri, khususnya di Kabupaten Kota Waringin Timur. Beliau adalah Pandita Muda Joni Meta Karuna. Namo Buddhaya Romo. Buddhaya. Terima kasih Romo sudah meluangkan waktunya ya Romo untuk mimbar kali ini. Romo Joni itu adalah salah satu pandita dan juga beliau juga merupakan ketua Magabudi tingkat provinsi ya Romo ya. Baik, memang kita berbicara soal manusia nih ya Romo, ada berbagai jenis manusia dan tentunya pengertian manusia itu di dalam agama mereka juga masing-masing ya Romo ya. Jadi memiliki konsep manusia, maksudnya mereka tuh masing-masing setiap agama. Secara biologis kita sudah mengetahui bahwa manusia itu diklasifikasikan sebagai Homo sapiens ya, spesies primata yang dilengkapi dengan otak berkemampuan tinggi tentunya. Kemudian dalam hal kerohanian mereka dijelaskan menggunakan konsep jiwa yang bervariasi, di mana di dalam agama itu dimengerti dalam hubungannya dengan kekuatan ketuhanan atau makhluk hidup. Nah, jadi pergolongan manusia biasanya juga dapat dilakukan berdasarkan jenis kelamin, usia, status sosial dan sebagainya. Nah, nanti kita akan berbicara di sini soal manusia sendiri itu dalam agama Buddha itu seperti apa. Nah, jadi di dalam Buddhis saya pernah membaca nih ya Romo. Jadi untuk terlahir kembali sebagai manusia di kehidupan berikutnya itu harus banyak melakukan kebajikan karena sangat susah sekali gitu ya, untuk terlahir sebagai manusia kembali tentunya. Nah, jadi sangat sulit terlahir sebagai manusia kembali karena kualitas karma baik yang menentukan ya Romo seorang untuk terlahir sebagai manusia kembali. Nah, jika secara kosmologi Buddhis alam manusia itu kan juga berada di tengah-tengah ya Romo antara alam apaya atau alam menderita dan juga alam sugati atau bahagia. Nah, di sini nanti kita sebagai manusia terlahir sebagai manusia apa yang harus kita lakukan, nanti kita akan berbicara lebih lanjut dengan narasumber kita pada kali ini. Baik Romo. Nah, saya pernah mendengar Romo bahwa hidup itu mudah, namun cara untuk memaknai dan mensyukurinya yang susah ya Romo. Nanti bagaimana hal ini bisa terjadi, bagaimana kita menyikapi hal itu. Nah, pertama nih Romo, saya ingin bertanya, manusia menurut agama Buddha itu seperti apa Romo? Monggo Romo. Ya, di dalam Anguttara Nikaya salah satu sutanya di situ Sang Buddha mengatakan bahwa ada 4 jenis manusia. Iya. Itu yang Buddhis pertama yaitu dari gelap menuju gelap. Gelap di sini mewakili ketidakbaikan. Ya. Nah, dari gelap menuju gelap maksudnya dia terlahir sebagai manusia, mempunyai fisik yang tidak sempurna, cacat atau mungkin tidak rupawan. Kemudian dia kesulitan dalam hal mencari kehidupan, hidupnya susah. Ini keadaan yang gelap. Menuju gelap maksudnya sudah keadaannya begitu, dia tidak mau berbuat kebajikan. Ya, kalau bahasa umumnya sudah miskin, jelek, jahat lagi kan gitu kan. Nah, lengkap banget ya Pak ya. Nah, jadi karena perbuatannya tidak baik, kemudian setelah meninggal dia akan terlahir di alam yang menderita. Nah, artinya dia telah menuju ke tempat yang gelap. Nah, kemudian yang kedua, dari gelap menuju terang. Ini dikatakan bahwa terlahir sebagai manusia, fisiknya mungkin ya, wajahnya, kemudian kehidupannya juga sulit, tapi dia karena sadar bahwa kehidupannya ini adalah akibat dari perbuatan sendiri, akibat dari masa lampau, dia kemudian melakukan banyak kebaikan.
orang seperti ini dikatakan gelap menuju terang karena kebaikan yang diperbuat itu akan mengkondisikan dia terlahir di alam yang lebih baik. Yang ketiga, dari terang menuju gelap. Nah, ini kebalikan, orang terlahir berkecukupan materi, jasmaninya atau fisiknya katakanlah sempurna. Nah, cuman dia dalam kesehariannya, dalam mengisi kehidupannya tidak dengan hal yang baik, dengan hal yang buruk. Karena perbuatan buruknya dia akan terlahir di alam yang menderita. Nah, ini dikatakan dari terang menuju gelap. Nah, yang keempat yaitu terang menuju terang. Jadi sudah bagus, rupawan, ya, kehidupannya secara materi tercukupi atau mungkin berlebih, tapi kemudian orang ini banyak melakukan perbuatan baik. Nah, karena perbuatan baik inilah dia akan terlahir di alam bahagia. Nah, ini dari kondisi terang menuju ke terang. Nah, hendaknya kita juga memilih kehidupan yang nomor dua, yaitu gelap menuju terang atau terang menuju terang. Ya, berarti memang ada 4 jenis ya Romo ya. Dari gelap menuju gelap nih ya. Dari gelap menuju terang. Kemudian dari terang menuju gelap, dari terang menuju terang. Nah, memang tipe kedua dan keempat mungkin yang menjadi keinginan setiap yang manusia ya. Seharusnya. Tetapi ini Romo, ada satu pertanyaan nih Romo, kayaknya kok sangat menggelitik sekali. Apakah hidup sebagai manusia itu penderitaan Romo? Karena kan tadi kalau kita tidak bisa menyikapinya ya Romo, mungkin banyak sekali penderitaan yang kita rasakan. Jadi kadang ada yang berargumen, hidup terlahir sebagai manusia itu memang sangat menderita. Benar nggak Romo seperti itu? Ya, memang tidak sepenuhnya salah. Kenyataan dalam hidup ini juga ada kebahagiaan kan. Betul. Nah, jadi makanya orang-orang yang tidak mengerti ajaran, dia melihatnya dari sudut yang negatif. Jadi hidup ini bagi dia seperti hukuman. Nah, tapi kalau dia mengerti Dharma, bahwa memang itulah segi-segi kehidupan, ya kan? Jadi dalam kehidupan ini ada dipuji, dicela, rugi, untung, panas, dingin, ya pokoknya dualisme itu. Kalau kita sudah menyadari itu, ya sebetulnya menjalani kehidupan ini dengan ringan, karena dia menyadari bahwa konsekuensi kehidupan yang harus diterima yaitu memang itu kondisi duniawi yang setiap manusia pasti merasakan itu ya Mo ya. Nah, kemudian nih Romo, kan tadi di awal saya katakan sulit terlahir sebagai manusia karena kan harus dari kualitas karmanya tadi ya Romo ya. Nah, terus bagaimana nih Romo tindakan kita supaya kita ini bisa terlahir lagi sebagai manusia, sementara lingkungan kita mungkin ya, mohon maaf nih, mungkin kan namanya di masyarakat kan berbagai karakter orang tuh berbeda-beda ya Romo ya. Tentunya kita harus pintar-pintar menyikapi hal itu Romo ya. Nah, kita nih sebagai manusia nih yang mungkin nih notabene Dhamma belum begitu mengenal kita Romo, praktek masih ya cincai-cincai lah 50-50 gitu loh. Nah, ini bagaimana Romo kita harus bertindak sebaiknya Romo? Ya, kalau orang tadilah kembali kalau belum mengerti Dharma akan sangat sulit terlahir sebagai manusia kembali. Ya, bukan berarti tidak bisa ya. Bisa. Kenyataannya tiap hari ada orang melahirkan. Ya, cuma dalam agama Buddha dimaksud bukan itu, bahwa kecenderungan manusia itu, pikiran manusia cenderung mengarah ke arah yang negatif. Nah, disitulah dikatakan sulit untuk terlahir kembali sebagai manusia. Orang-orang yang tidak mengerti itu karena tidak mengerti dalam arti bahwa sebab dia lahir itu karena apa, jadi akhirnya begitu lahir dia tidak menggunakan kesempatan. Dikatakan dalam agama Buddha terlahir sebagai manusia itu adalah karena karma baiknya. Nah, itu kalau dia tidak menyadari, maka dia akan tidak mensyukuri atau katakanlah tidak menggunakan kesempatan itu untuk berbuat
berbuat baik kembali. Berarti bisa dikatakan kita terlahir sebagai manusia itu merupakan kesempatan yang sangat berharga Sebetulnya gitu kesempatan. ya, Pak ya? Jadi kesempatan yang sangat berharga sehingga kita harus bisa memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baik mungkin ya. Iya. Apalagi zaman sekarang ya Romo, ini kan pandemi ini masih berlalu nih dan kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir. Nah mungkin nih bagi orang-orang yang masih tadi saya katakan 50-50 mengenal dhamma nih, apalagi prakteknya ya, mau mengenal aja masih 50, apalagi mempraktekannya, apalagi ini musim pandemi, kegiatan-kegiatan masih terbatas. Nah bagi orang yang mungkin memang ya anggap aja ya tadilah belum begitu paham, nah bagaimana nih Romo nih sebagai misalnya Romo nih sebagai pemuka agama, sebagai orang yang mungkin dianggap lebih mampu mumpuni dalam membina nih, tindakan Romo sebaiknya seperti apa ini Romo untuk mengantisipasi supaya tadi kan nih mungkin itu sudah agak sedikit terang tapi belum menuju ke terang Romo, nah karena masalah seperti ini. Nah bagaimana Romo? Ya seperti kalau kita meminum obat, mungkin makan suatu makanan yang menyebabkan badan kita jadi enak, jadi seger. Ya, tentunya kita ingin berbagi dengan teman, ya kan? Makan ini loh, saya makan ini jadi sehat badan saya. Nah, itu dibuktikan dengan penampilan dia fisik yang seger, yang bugar. Jadi kita nggak usah promosi, ya. Kalau orang melihat kita seger, orang pasti akan bertanya, kamu rahasianya apa sih? Kan begitu. Nah, begitu juga dengan ajaran Dhamma ini. Kalau kita sudah merasa bahwa manfaat dari mengetahui Dhamma, hendaknya kita juga berusaha ya membantu orang yang belum mengerti. Nah, tentunya dengan memberikan teladan, ya kan? Dengan bahwa ini loh, saya mengerti Dhamma, perbuatan saya seperti ini. Nah, jadi kita berbagi karena kita merasakan kayak minum obat tadi ya, karena kita minum seger. Nah kita ingin berbagi supaya teman kita juga merasakan yang sama. Nah, begitu juga dengan belajar Dhamma, kita mengerti manfaatnya, ya kita harus memikirkan, ya katakanlah yang apalagi teman, saudara, bukan berarti kita membudiskan, tapi kita memberitahukan bahwa ini loh manfaatnya dari berbuat kebajikan. Nah, ketika nih Romo sudah berbuat seperti itu, nah saya tergelitik sekali tadi soal membudiskan nih. Mungkin kan ada beberapa orang yang beranggapan, aduh nanti malah disuruh jadi ikut ke Buddhis. Nah, kalau Romo menghadapi situasi seperti itu misalnya, bagaimana nih Romo? Ya di Buddhis sih sebetulnya kan tidak ada istilahnya kayak keharusan. Buddhis bukan organisasi ya. Ini adalah ilmu tentang kehidupan. Nah, coba kalau kita ajak bicara ya orang yang berpikir begitu. Di cara Buddhis disebutkan kan bahwa setiap orang akan lahir, tua, sakit, mati. Nah ini mereka ngalami apa enggak kan gitu kan? Nah, jadi kita nggak ada yang khusus di agama Buddha ini. Dengan pelaksanaan Pancasila Buddhis, setuju enggak bahwa kita tidak membunuh, mencuri, berzina, berbohong, maupun bukan? Nah, itu kira-kira cocok enggak atau hanya di Buddhis saja enggak gitu loh. Nah, makanya biasanya menghadapi orang seperti itu kita jangan menggunakan merek Buddhis. Ya, seperti orang yang fanatik merek air, dia akan pasti ngomong, wah air ini lebih enak. Tapi kalau di Buddhis sifatnya ya begitu kamu haus ya minum, gitu aja. Betul. Kita tidak usah bicara tentang merek. Nah, karena di Buddhis tidak ada yang dirahasiakan, dalam arti silahkan ya, katanya bilang apa, buktikan Ehipassiko. Nah, jadi Buddha kan menunjukkan ya, kalau dirasa ini bagus silahkan. Kalau tidak ya monggo, ya, semuanya kembali ke diri kita. Gitu ya Romo kalau di Buddhis ya. Oke. Kemudian nih Romo, menurut agama Buddha nih Romo, semua manusia itu kan sama nih katanya. Jadi semua manusia itu sama. Jadi mereka semua tunduk pada hukum alam yang sama. Semua tergantung pada kelahiran, usia tua dan kematian untuk mencapai kesempurnaan manusia itu sendiri ya, Mam. Jadi mereka juga harus mengembangkan dirinya baik secara fisik, moral maupun secara intelektual nih ya Romo ya.
Kemudian kira-kira yang membedakan itu apa Romo? Karena kan tadi di dalam agama Buddha semua manusia itu kan sama. Nah, tadi kan ada yang terlahir di pas posisi yang gelap, ada yang terang. Nah, kira-kira yang membedakan itu apa Romo? Yang membedakan adalah kesadarannya. Kesadarannya. Jadi ciri khas agama Buddha adalah selalu melihat ke dalam. Selalu melihat ke dalam. Jadi intinya agama Buddha tidak pernah menyalahkan keadaan di luar. Karena selalu melihat ke dalam, dia mengerti bahwa sebab segala sesuatu adalah dari dalam. Jadi bisa kita kendalikan, bisa kita kondisikan. Nah, ilustrasinya begini ya, ada satu cerita perumpamaan. Seorang ibu mempunyai 2 orang anak. Jadi anak yang satu, dia punya pekerjaan membuat payung. Anak yang kedua punya pekerjaan membuat kerupuk. Nah, jadi anak yang pertama itu payung fungsinya waktu musim hujan. Sedangkan yang membuat kerupuk ini dia bisa bekerja saat musim panas. Nah, jadi ibu ini selalu gelisah. Jadi waktu musim hujan dia memikirkan, aduh, anak saya yang punya pabrik kerupuk ini nggak bisa bekerja. Iya, karena nggak bisa menjemur kerupuknya. Kemudian waktu musim panas dia berpikir, aduh, anak saya berjual payung ini nggak laku. Nah, jadi keadaan panas hujan, ibu ini selalu gelisah. Akhirnya dia pergi ke orang pintar, orang bijaksana. Iya. Nah, kemudian orang bijaksana ini mengatakan, coba berpikir di balik. Waktu musim hujan, ibu harus berpikir, nah syukur anak saya jual payung hari ini dapat rezeki. Laku. Nah, waktu musim panas juga begitu. Nah, anak saya yang punya pabrik kerupuk dapat rezeki. Jadi yang tadinya musim hujan gelisah, sekarang musim hujan, musim panas dia bahagia. Nah, ini menggambarkan bahwa kita tidak bisa merubah keadaan alam. Hujan panasnya tetap. Memang Tapi yang berubah adalah pola pikir kita. Pola pikir kita yang perlu dirubah. Begitu juga di kehidupan. Kehidupan penderitaan itu dari mana sih, gimana dia memandang kan? Kalau orang sudah mengerti bahwa memang itulah sifat dari kehidupan, bahwa kita akan lahir, tua, sakit, mati. Jadi begitu sakit, dia tidak akan menderita, dia akan mengeluh. Dia akan berpikir, ya inilah resikonya mempunyai jasmani. Nah, jadi sekarang kalau bisa diobati ya sembuh, ya syukur. Kalau enggak ya diterima. Berarti intinya kesadaran ya Romo. Apapun yang kita alami itu kita sadari, begitu itulah, ya Romo. makanya di agama Buddha disarankan selalu bermeditasi, introspeksi, melihat ke dalam. Oh, berarti itu salah satu caranya supaya kita bisa menimbulkan kesadaran di dalam diri tadi ya Romo ya. Baik, menarik sekali Romo. Nanti kita akan lanjutkan kembali Romo soal tentang 4 jenis manusia ini di dalam agama Buddha. Karena kita tahu memang kita ini sangat minim sekali tentang pengetahuan Dhamma ya Romo. Jadi kita punya kesempatan untuk berbagi, ini adalah yang luar biasa sekali. Jadi harus kita manfaatkan dengan baik-baik. Pemirsa Samdik TV, nanti kita akan lanjutkan tentang 4 jenis manusia ini bersama Romo Joni, tetapi setelah iklan berikut ini.